dalam haul pertama Bapak Dr. Andes Kiai Haji M. Irsyad Juwaili MM, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kedekatan saya dengan beliau. Saya mulai mengenal beliau itu pada tahun 65. Ketika itu beliau masih studi di PG, kalau tidak salah di PGA di Jakarta. Kemudian tahun 66 beliau sering datang ke perguruan Matlabul Anwar untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Matlabul Anwar. Nah, IPMA tersebut kemudian dikukuhkan dalam Muktamar Matlabul Anwar tahun 1966 di Menes. Kemudian tahun 1975 dilakukanlah Muktamar Matlabul Anwar di Cempaka Putih, Jakarta, di Asrama Haji Cempaka Putih, Jakarta. Dan pada saat itu beliau terpilih menjadi sekjen yang ketuanya adalah Kiai Haji Nafsirin Hadi, sarjana hukum. Setelah itu saya tidak bertemu dengan beliau sampai dengan tahun 81 karena saya memperoleh kesempatan untuk studi di luar. Tahun 82-83 saya kembali ketemu, dan lebih dekat lagi ketika melaksanakan Muktamar MA di tahun 1985 di Menes, di Simanying Menes. Pada saat itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 tentang Ormas akan lahir. Selanjutnya tahun 90 itu ada muktamar di Cibubur, tetapi pembukaannya dilaksanakan di Senayan. Dan pada saat itu timbul istilah, karena orang-orang kampung datang ke Senayan, ke kota, maka ayam kampung masuk kota. Selanjutnya 5 tahun kemudian tahun 90 muktamar di Jakarta, di Cibubur. Kemudian 95 muktamar di Donohudan. Dan setiap muktamar tersebut sampai dengan muktamar yang tahun 2010 itu saya masih mendampingi beliau. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, sahabat dari almarhum Haji Muhammad Irsyad Juwaili. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit cuplikan kesan saya tentang kebaikan dan kelebihan beliau yang tidak banyak orang punya kelebihan seperti itu. Tentang kiprahnya di berbagai organisasi dan kemasyarakatan, saya pikir semua orang sudah tahu. Saya hanya ingin menambahkan bahwa saat berkiprah sangat lama di partai politik golongan karya, beliau acap kali memainkan peran yang unik. Sebagai partai politik pada umumnya, setiap menjelang Munas atau pemilihan presiden, mereka terbelah dalam beberapa kubu yang saling bertentangan. Dan hebatnya, Pak Irsyad Juwaili selalu diterima di semua kubu itu, menjadi penghubung bahkan juru damai di antara kubu-kubu tersebut. Itulah almarhum Haji Irsyad Juwaili. Saat ini kita kehilangan sosok pemersatu dengan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Semoga arwahnya mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kakanda almarhum Bapak Irsyad Juwaili adalah salah satu pimpinan Matlabul Anwar yang melegenda dalam membawa organisasi, karena beliau tidak hanya bisa bagaimana membangun Matlabul Anwar kepada yang lebih maju lagi, tapi lebih daripada itu beliau juga mampu membangun komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal. Kehadiran Matlabul Anwar
di saat beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Matul Anwar itu cukup mendapatkan respek baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan organisasi-organisasi yang lain. Lebih daripada itu, dalam membangun Matul Anwar, yang saya merasa bangga dengan beliau, bahwa beliau menyikapi dalam hal perbedaan pendapat itu dianggap sebagai suatu hal yang disebut keniscayaan. Tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang dengan perbedaan itu kemudian bisa menjauhkan atau menjatuhkan orang lain. Sungguh tidak terasa sahabat kami Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Irsyad Juwaili yang wafat pada 6 Januari 2021 sudah mendekati awal yang pertama. Saya mengenal beliau sangat lama, teman seperjuangan, kami sama-sama dalam sebuah partai. Pak Haji Muhammad Irsyad Juwaili adalah tokoh Banten yang memperjuangkan Banten menjadi provinsi ketika beliau masih dalam duduk dalam DPR RI. Beliau adalah tokoh yang sangat-sangat baik. Beliau menjalankan sesuatu dengan penuh keikhlasan, penuh senyum, ramah, dan berteman dengan semua kalangan, baik kalangan ke atas dan dimanapun. Dan kami tahu persis beliau aktif di Matul Anwar sejak beliau berusia 16 tahun, memimpin pemuda Matul Anwar sampai akhir hayatnya. Beliau adalah tokoh Matul Anwar. Dalam kepemimpinannya dalam Matul Anwar, kami tahu betul beliau menjalankan konsolidasi organisasi, mengembangkan Matul Anwar ke seluruh penjuru Indonesia. Beliau sangat aktif dan rajin sekali dan ikhlas dalam menjalankan semua tugas. Sebagai teman yang baik, saya belum pernah melihat beliau itu marah. Apapun dikerjakannya selalu dengan hati dan penuh senyum. Beliau bekerja dengan keikhlasan, baik dalam organisasi politik yang beliau ada di dalamnya. Dengan itu beliau dapat menjadi tokoh, membuat provinsi Banten menjadi provinsi yang tadinya Banten bagian dari provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan semua amal bakti beliau, baik dalam mengembangkan organisasi masyarakat Matul Anwar yang berkembang sangat pesat di bawah kepemimpinan beliau, menggalang semua kekuatan umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, dijadikan hendaknya semua amal baktinya menjadi amal bakti yang baik dan mendapat pahala yang setimpal. Mari dalam saat sekarang ini, dalam haul yang pertamanya ini, kita doakan beliau mudah-mudahan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik dan diampuni segala dosanya dan dipanjangkan semua ikhtiarnya berjalan sampai akhir zaman, yaitu organisasi Matul Anwar